Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua ya. Terutama buat teman-teman yang suka bersih-bersih atau rapi-rapi ya. Jadi di sini saya akan memperbaiki setrika ya, karena ini kemarin baru saja ada yang nganterin setrika ke rumah, katanya mati total seperti itu. Jadi di depan saya sudah ada setrikanya. Di sini saya akan coba cek terlebih dahulu ya, apakah ini apakah ini mati totalnya karena kabelnya, atau karena putus, atau karena yang lainnya ya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu untuk kerusakan setrika merek Philips ini ya. Oke, di sini saya coba cek untuk kabelnya menggunakan ampermeter ya. Jadi di sini menggunakan ohmmeter untuk bisa mengetahui apakah kabelnya putus atau tidak ya. Oke, di sini saya coba buka terlebih dahulu. Jadi jenis kerusakan untuk setrika ini biasanya kabel yang sering kepelintir yang mengakibatkan putus di tengah, dan bisa juga karena elemennya yang sudah putus atau nanti di bagian bimetal ya, atau switchnya yang kotor biasanya seperti itu. Oke, di sini saya coba cek ya kabelnya. Ternyata untuk kabel tidak ada masalah ya, ini masih bagus ya. Jadi tidak ada yang putus seperti itu. Namun di sini saya curiga ketika saya coba cek untuk bagian elemen. Nah, di sini jarum ampermeternya tidak bergerak ya. Jadi di sini saya curiganya dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah di bimetalnya atau di pengatur suhunya ya. Karena pengatur suhu ini menggunakan bimetal. Dan bisa jadi di elemennya ya, mungkin elemennya sudah putus seperti itu. Jadi untuk memastikannya harus membongkar terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah terlepas ya untuk kabelnya. Sekarang kita coba lepas untuk skrup bagian pegangan dari setrika ini ya. Jadi untuk perbaikan setrika ini bisa dikatakan mudah ya. Teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah ya, terutama mungkin buat para ibu-ibu ya yang mungkin sering menggunakan setrika ya. Kadang dikeluhkan setrikanya mati ya, tidak panas. Nah, ibu-ibu bisa lakukan sendiri ya, atau bisa sebelum nanti ibu-ibu bisa dibawa ke tukang servis ya, sebaiknya mungkin ibu-ibu bisa cek sendiri di rumah ya, dengan peralatan yang sederhana ya, cukup obeng saja kalau misalnya tidak punya alat yang lain seperti itu. Jadi untuk pembukanya sangat gampang ya, jadi tidak perlu bersusah payah seperti itu, tinggal nanti kita ikuti aja petunjuknya seperti itu. Walaupun memang di sini ada beberapa skrup ya yang harus dibuka. Nah, ini di bagian dalam bisa teman-teman lihat ya, masih ada baut lagi yang menempel di bodinya ya. Jadi untuk setrika ini sangat sederhana sekali ya, terdiri dari elemen,
saklar atau switch atau pemutus yang menggunakan bimetal karena untuk mengatur suhunya ya, dan kabel ya, itu aja, tidak ada yang lainnya, tidak ada perangkat elektronik yang lain atau pengatur suhu atau yang lainnya ya. Jadi ini pengatur suhunya menggunakan bimetal saja seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah berkarat ya, mungkin sudah lama tidak dipakai atau lembab atau gimana ya. Jadi kadang-kadang hal ini bisa menyebabkan terhambatnya arus listrik mengalir ya. Jadi di sini nanti saya coba cek kembali ya untuk elemennya, apakah elemennya ini putus atau tidak ya. Kalau putus ya harus ganti dengan satu blok ini ya, karena ini untuk elemennya langsung dicor ya ke bodi bagian bawahnya. Oke, ini ujung elemen. Nah, di sini saya cek ternyata untuk elemennya tidak putus ya, artinya masih normal. Nah, di sini berarti curiganya di bagian bimetalnya ini ya. Jadi untuk pengatur suhunya ini. Nah, kalau seperti ini apa yang harus dilakukan? Kita tinggal lihat dan kita tinggal bersihkan. Kalau misalnya teman-teman punya amplas, mungkin di bagian koneksinya bisa dibersihkan ya, karena mungkin itu karena sering digunakan jadi dia ada korosi atau seperti abu ya. Jadi harus dibersihkan agar bisa terkoneksi dengan baik seperti itu, atau tidak terjadi hambatan ya, yang terkadang karena debu, kotoran atau yang lainnya jadi aliran listriknya terhenti ya, seperti itu. Jadi kalau kondisi seperti ini tinggal dibersihkan aja, mungkin nanti dicoba diamplas kalau ada amplas, atau diklik menggunakan cutter atau yang lainnya ya. Yang penting nanti koneksinya bisa normal ya. Coba cek, ternyata ini masih belum berfungsi ya. Berarti masih ada yang kotor di bagian sini nih. Nah, kalau bagian sini dia tersambung. Nah, teman-teman bisa dibersihkan di bagian ini dan di bagian ini ya, bawah ini ya, karena ini ada sebagai penghubung dan pemutus, dan ada bimetal ya. Jadi bimetal ini nanti ketika suhunya sudah mencapai titik muainya dia akan tidak terkonek ya, akan melengkung dan tidak terkonek seperti itu. Nah, kalau kita konekkan lagi, nah nanti dia akan seperti itu, tergantung suhu yang mampu yang mampu ditahan oleh bimetal ini ya. Apa ya bahasanya seperti itu. Sini saya coba buka lagi untuk ininya. Jadi harus dibersihkan ya, intinya seperti itu. Jadi untuk kondisi setrika mati ini kita tidak akan mengeluarkan modal ya, tidak harus mengganti kabel dan tidak harus mengganti elemen, kita cukup membersihkan saja, jadi setrika sudah bisa dipakai kembali seperti itu. Nah, di bagian ini masih ada korosi ya, atau karat ya.
saya coba perjelas ya, atau lebih dekat lagi. Nah, biasanya ini yang sering terjadi korosi ya, atau yang sering kotor. Jadi bagian lidahnya ini kotor, kita di sini saya coba bersihkan dengan sikat kawat ya. Mudah-mudahan nanti setelah dibersihkan ini bisa kembali dengan normal ya. Kalau sudah dipastikan bersih, tinggal dirapikan kembali ya, dipasang kembali untuk dudukannya, pasang kembali baut-bautnya. Nanti kita lihat apakah setrika ini bisa normal lagi. Saya coba cek lagi ya. Ternyata sekarang sudah terkonek ya, atau jarum odometernya sudah bisa bergerak. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah tersambung ya. Artinya sudah bisa normal lagi ya setrika ini. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman kalau ada pertanyaan seputar setrika ini, teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Atau mungkin teman-teman punya metode lain untuk memperbaiki setrika, silakan teman-teman juga bisa sharing ya. Atau mungkin teman-teman yang lebih paham tentang setrika otomatis seperti ini ya, teman-teman juga bisa menambahkan ya di kolom komentar. Fungsi dari bimetal, mungkin dari elemen atau yang lainnya, silakan teman-teman bisa tambahkan ya. Nanti di kolom komentar silakan ditambahkan, dan akan sangat bermanfaat mungkin buat teman-teman lain yang baru mengetahui ya seputar elemen pemanas dan setrika otomatis seperti ini ya. Dan di sini juga saya sengaja tidak cut ya untuk videonya, agar teman-teman kalau misalnya yang belum mengetahui, nanti teman-teman bisa mengikutinya seperti itu. Mungkin dari cara ngetes, cara bongkar, atau cara yang lainnya, sampai nanti cara pengetesannya teman-teman bisa ikuti ya. Terutama buat yang belum mengetahui, mungkin kalau yang sudah mengetahui ya sebagai referensi aja ya. Nah, sekarang sudah bisa terhubung ya, terhubung dengan baik, artinya setrika ini sudah bisa kembali normal. Sekarang tinggal dipasang lagi untuk covernya dan part-part yang lainnya ya. Jadi untuk langkah pemasangannya, nah sekarang pasang dulu covernya, pastikan ini sudah dibersihkan ya sekalian, sudah dilap-lap lah, jadi tidak ada debu lagi seperti itu. Dan untuk lampu indikatornya juga dipastikan jangan sampai untuk isolasinya luka ya, nanti karena bisa menyebabkan konslet atau nanti bisa nyetrum ya ke bodinya ini, ke bodi setrika ini. Setelah itu pasang lagi untuk cover penutup di bagian atasnya sebelum nanti dipasang pegangannya. Sekalian juga dibersihkan dari debu dan kotorannya.
Pasang kembali untuk skrupnya ya. Dan kencangkan secukupnya. Kita lihat bagian pinggirnya apakah ini sudah rata atau tidak ya. Oke, dilanjut ke pemasangan untuk tutup atas ya, masih tutup atas lagi. Jadi ini langsung penutup atas dan langsung pegangan ya. Jadi ini cover penutup terakhirnya ya. Sekalian saja dipasang untuk skrupnya sebelum nanti dipasang kabelnya ya. Kita pastikan untuk skrupnya jangan sampai tertukar ya, karena beda panjangnya ya antara yang depan dan bagian belakang. Ternyata buat yang depan ini yang tidak ada payungnya ya. Sadi tahun juga Abi kalau yang ujung tata jasa tadi panjang 10 tahun kaleng weh dari dia kan deh. Sekarang tinggal pasang untuk kabel koneksinya ya. Ini harus menggunakan obeng min ya. Itu lah dong. Kata kaca kata. Kalau untuk groundnya dia memakai obeng plus ya. Tahu ini untuk membedakan atau apa ya. Jadi untuk pemasangannya tinggal urut aja seperti awal ya. Kalau yang biru sebelah kiri, yang tengah yang kuning, dan yang coklat sebelah kanan ya. Seperti itu aja, tinggal diikuti aja.
jadi tidak terlalu sulit ya. Pulang Chan. Si Alka iraha. Oh, si Alka mau kerja. Tapi udah awalnya hujan kieu. Is benang ke Canet. Alhamdulillah. Lain teteh menindra alhamdulillah sudah teh jam 1:30 teh beres, teh beres. Kesel balik we. Oh, beri kesel-keselnya. Ya dia balik ieu teh udah bisa hujan gede cite. Tuh. Setengah 4. Is teh balik teh jam 3 lebih. Lihat tentunya. Is balik teh mau sedai teh untuk ngadoa kene. Oke, setelah pemasangan dan sudah dipastikan kencang ya, tinggal dirapikan untuk kabelnya dan nanti pasang untuk penutup bagian belakang kabelnya nih ya. Sekarang tinggal pasang knob ya untuk pengaturan suhu on off dan pengaturan suhunya juga. Pastikan ini arah panahnya benar ya. Dan langsung klek. Setelah itu bisa menempel dengan rapih ya seperti itu. Oke, dipastikan ada bunyi klik ya ketika diputar. Oke, ini sudah selesai ya untuk bongkar pasang setrika listrik yang mati total. Jadi di sini tidak penggantian apapun, hanya dibersihkan saja ya. Oke, selanjutnya pengetesan menggunakan tegangan listrik ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang sudah bisa menyala dengan normal ya. Dan di sini saya coba raba ya, apakah ini sudah bisa mengeluarkan suhu panasnya. Nah, ternyata sudah mulai hangat-hangat ya. Ini sudah mulai panas. Nah, untuk beberapa menit dia akan mati dan ini tinggal diputar lagi, ini akan menyala ya. Jadi ini sudah sesuai seperti semula ya. Nanti saya coba untuk memastikan panas atau tidaknya menggunakan percikan air ya, agar nanti teman-teman bisa percaya bahwa ini sudah panas ya. Nah, kalau suhunya sudah tercapai maka dia akan mati lagi. Nah, kita tinggal putar lagi sesuai suhu yang kita inginkan ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih belum terlalu panas ya. Kita coba putar lagi sampai nanti suhunya yang agak lebih panas dari ini. Harusnya menggunakan termometer ya, atau pengukur suhu ya. Karena di sini saya tidak punya, jadi saya menggunakan manual saja. Nanti kalau misalnya airnya menguap, berarti ini benar-benar panas seperti. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini sudah mulai bisa mendidih dan menguap ya. Alhamdulillah, jadi setrika ini sudah kembali normal ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah panas.
Dan untuk pengatur suhunya juga sudah berfungsi tadi ya, sudah beberapa kali mati dan harus dihidupkan di suhu yang lebih tinggi lagi seperti itu. Oke, mungkin sekian segitu dulu ya informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.